Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus mengasihimu. Ada pertanyaan yang menarik yang muncul pada musim atau season Natal, yaitu apakah Yesus lahir di tanggal 25 Desember persis pada hari penyembahan Dewa Matahari, atau hari lahirnya juga Dewa Matahari yang disembah oleh bangsa-bangsa Yunani. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dan dipakai oleh polemuter-polemuter kadrun untuk mengobok-obok keyakinan Kristen. Tuhan Yesus mengasihimu, dan saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi tentang isu ini, saudara subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share agar semakin banyak orang terberkati, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaru, konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia. Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sering membingungkan, dan bahkan buat teman-teman Kristen yang malas belajar dan malas menggali kebenaran Alkitab akan terbawa-bawa dengan isu bahwa Yesus lahir uh, persis pada tanggal 25 Desember, pada hari lahirnya Dewa Matahari. Sebenarnya isu ini dipopulerkan oleh Paul Ernst Jablonski, yang teolog modern di Jerman sekitaran tahun 1700-an, ya, sekitar abad 16 atau abad 17 muncul teori-teori ini, dan teori ini dipakai oleh polemuter-polemuter kadrun untuk menggoncang keimanan Kristen. Tapi apabila kita orang-orang Kristen mempelajari sejarah bahwa ternyata Yesus itu benar-benar memang lahir tanggal 25 Desember. Namun dengan latar belakang Yahudi, bukan dengan latar belakang sejarah Yunani yang muncul abad kemudian, sekitar abad 3 dan abad 4. Ada bukti-bukti sejarah yang sangat otentik bahwa betul-betul Yesus lahir tanggal 25 Desember, dan orang-orang Kristen abad pertama, abad kedua merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Dan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember persis dengan hari raya terang atau hari raya Hanukkah atau hari raya pentahbisan Bait Allah. Jadi sesuai dengan catatan sejarah bahwa di zaman antar testamentum atau antar perjanjian antara tahun 400 sampai tahun 0 sebelum Kristus, di sana pernah ada peristiwa yang terjadi sekitaran tahun 300 atau tahun 200 tentang Antiochus Epiphanes yang berkuasa di Yerusalem pada waktu itu, dan dia konon ceritanya dia membuat korban babi di Bait Allah, dan dia memotong korban babi dan menajiskan Bait Allah, sehingga orang-orang Israel pengikut Makabe, ya, orang-orang Makabe memberontak dan mentahbiskan atau menyucikan Bait Allah dari perbuatan yang tidak senonoh itu, dengan mereka merebut kembali Bait Allah. Dan konon ceritanya selama 8 hari mereka berjuang, dan ada menorah yang dipasang di sana, dan menorah itu ya berbeda dengan menorah yang biasa kita lihat yang 7 pilar lampu, ya, tapi ini ada 9 menorah. Dan ada mujizat yang luar biasa terjadi pada waktu itu, yaitu selama 8 hari menorah ini menyala terus walaupun minyaknya atau sumber bahan bakarnya sudah tidak ada. Ini peristiwa mujizat ini, peristiwa supranatural ini terjadi pada hari di mana mereka mentahbiskan kembali Bait Allah, membersihkan dari perbuatan
yang tidak senonoh, perbuatan yang najis itu, uh, dan lampu ini menyala selama 8 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 1 Januari ya. Jadi hari ini disebut sebagai hari Hanukkah atau hari raya terang, dan juga sebagai hari pentahbisan bait Allah. Kalau kita membaca Injil Yohanes, di sana ada satu hari raya yang tidak ada di Perjanjian Lama, yaitu hari pentahbisan bait Allah atau hari raya terang. Makanya orang-orang Kristen juga di Israel, mereka merayakan Natal sekaligus uh, Hanukkah ya, karena sama-sama memasang lilin sebagai uh, peringatan akan hari terang itu, di mana Tuhan menyalakan lampu menorah itu dengan mujizat yang luar biasa, di mana tidak ada minyak lagi, namun lampu itu tetap menyala selama 8 hari. Nah, Yesus mengaku bahwa dia adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Bahkan setiap orang yang melihat Yesus itu seperti firman Tuhan berkata, firman uh, Tuhan telah menjadi manusia, dan setiap orang yang melihat Yesus, dia melihat terang, terang yang ajaib, terang telah menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi Yesus lahir pada hari raya Hanukkah, pada hari raya terang, untuk menyatakan siapa dirinya. Dirinya adalah terang yang sesungguhnya, terang dunia yang selama ini dinanti-nantikan. Jadi pandangan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember pada hari pemujaan Dewa Matahari yang dipopulerkan oleh Paul Ernst Jablonski, teolog Jerman abad 17 ya, abad 16-17 ini sangat tidak berdasar baik pada Alkitab maupun pada sejarah gereja mula-mula. Kalau saudara mendalami sejarah gereja mula-mula, mereka sudah merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember itu jauh sebelum ada isu-isu atau polemik-polemik yang dimunculkan oleh Paul Jablonski pada abad 16-17. Dan ya, isu-isu ini bahkan baru muncul abad 4, abad 5, jauh sebelumnya. Jadi Yesus lahir pada persis 25 Desember pada hari raya terang atau hari raya Hanukkah, sekaligus menyatakan memang dirinya adalah terang dunia. Jadi Anda orang-orang Kristen jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terbawa framing oleh orang-orang yang tidak mengerti Injil dan tidak mengerti sejarah, dan mereka berpikir seolah-olah pandangan mereka benar, apalagi ditopang oleh pakar inilah, pakar itulah, namun sebenarnya tidak didukung oleh fakta, sejarah, dan tradisi gereja mula-mula. Nah ini dia, jangan sampai kita juga terbabit ya, terbawa arus oleh pandangan-pandangan ini, dan kita mulai berkata ya yang penting Yesus lahir, yang faktanya Yesus lahir dan sebagainya. Saudara, kelahiran Yesus itu dinubuatkan detail dari awal sampai kematian sampai kebangkitan. Itu detail sekali dinubuatkan dan selalu punya makna teologis dalam setiap detail-detail kehidupan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sekali lagi apa yang isu yang diangkat oleh polemuter kadrun bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember pada hari lahir Dewa Matahari atau hari penyembahan Dewa Matahari itu sangat tidak berdasar, dan itu merupakan framing semata dan merupakan isu yang sengaja diangkat untuk membingungkan iman Kristen. Tapi kalau Anda yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh dan mengerti sejarah kekristenan, sejarah orang-orang Kristen,
dari awal, maka Anda akan tetap kuat iman dan tetap maju dan tetap semangat. Oleh karena itu, tetap semangat, maju iman, belajar Alkitab, kaji Alkitab lebih dalam lagi. Puji Tuhan, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang pertama yang menerima konten-konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya yakin dan percaya, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.